Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat, khususnya pada submateri filosofi Grundslag dan Weltanschauung. Nah, ada pertanyaan pertama, apa itu yang disebut dengan filosofi Grundslag? Nah, Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan kepada Ketua BPUPKI, ya, dalam hal ini Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dia mengatakan bahwa persidangan kali ini atau yang diminta oleh Paduka Ketua sebenarnya adalah dasar. Dia minta filosofi Grundslag atau kemudian bisa juga disebut Weltanschauung. Artinya hal-hal yang sangat mendasar yang dibutuhkan untuk membangun atau mendirikan negara Indonesia. Sehingga kalau kita bicara filosofi Grundslag, itu bersifat teoritis dan abstrak, gitu. Cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Sementara kalau kita bicara Weltanschauung, itu lebih mengacu kepada pandangan hidup yang bersifat praktis, ya. Jadi filsafat itu berada di dalam lingkup ilmu, sementara Weltanschauung itu berada pada lingkungan hidup manusia, ya. Nah, Pancasila sebagai filosofi Grundslag itu sebenarnya diharapkan bahwa nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu harus mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan dan keadilan itu harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makanya dia disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan kalau kita bicara Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada, berkembang, tumbuh di persada Nusantara ini, dalam kehidupan masyarakat Nusantara sebelum kita merdeka menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah yang kemudian digali, dikristalkan oleh tokoh-tokoh bangsa kita menjadi sebuah dasar filosofi negara. Dalam hal ini filosofi Grundslag. Nah, kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, kita juga bisa melihatnya sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Apa itu genetivus objektivus? Berarti menempatkan Pancasila sebagai objek, ya. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek, lalu kemudian dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang. Jadi dia diamati, dipandang, dia dicek apakah kemudian yang menjadi landasan filosofisnya. Nah, misalnya Pramono Anugoro ya menganalisis nilai-nilai Pancasila itu berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles. Nah, makanya dia punya buku berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Kalau Niriyarkara misalnya menyoroti nilai-nilai Pancasila dan pendekatan eksistensialisme religius. Makanya judulnya itu Pancasila dan Religi. Kemudian kalau kita bicara filosofi genetivus subjektivus, berarti dia menjadi subjek. Jadi kalau tadi dia objek, sekarang dia subjek. Subjek artinya bahwa Pancasila itu digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila dijadikan sebagai parameter, Pancasila dijadikan sebagai alat ukur untuk mengatakan ini sesuai, ini tidak sesuai, ya. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi nilai-nilai Pancasila itu harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar dari pembangunan nasional. Nah, jadi itulah penjelasan kita, dan adik-adik mahasiswa silahkan mencari tahu lebih jauh tentang apa itu
filosofi Grossela dan apa itu Weltanschauung. Kemudian bagaimana Pancasila itu sebagai sebuah genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Baik, saya pikir cukup untuk submateri ini. Nanti kita lanjutkan pada submateri selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.